Harga yang harus dibayar, harga yang nyata banget di balik setiap baterai hijau yang diproduksi. Dan yang paling bikin nyesek itu apa? Ketidakadilannya. Orang-orang kita yang sengsara, yang nanggung akibatnya. Tapi apakah mereka dapat untung yang sepadan? Jawabannya menurut sumber kami jelas tidak. Justru keuntungan besarnya lebih banyak lari ke negara lain. Oke, kalau lihat masalahnya kayak gini rasanya buntu banget ya. Tapi, tahu nggak sih, dulu banget Indonesia tuh pernah punya sebuah visi, sebuah mimpi besar tentang cara membangun bangsa yang beda. Coba kita lompat waktu dulu ke tahun 1962, ke sebuah tempat namanya Gedung Pola. Ini bukan gedung biasa loh. Tempat ini dulu dirancang jadi semacam pusat imajinasi bangsa. Tempat di mana blueprint atau cetak biru pembangunan nasional kita digodok. Kata Pak Sigit Lingga, Ketua Harian Yayasan Bung Karno, disinilah pusat dari semua perencanaan pembangunan Indonesia di semua bidang. Tempat di mana ide-ide paling berani buat masa depan bangsa kita dilahirkan. Zaman itu tuh zaman yang penuh optimisme, penuh semangat. Anak-anak muda paling cerdas dikirim sekolah ke luar negeri buat nyerap ilmu. Harapannya mereka pulang bawa ilmu buat bangun negeri. Nah, Gedung Pola inilah dapurnya, tempat merancang proyek-proyek raksasa yang dijuluki proyek mercusuar. Dan kita nggak lagi ngomongin 1-2 proyek iseng ya. Ada sekitar 300 proyek mercusuar yang dirancang di situ. Gila kan? Mulai dari teknologi, pertanian, sampai kebudayaan. Ini nunjukin betapa gede imajinasi dan ambisi kita sebagai bangsa waktu itu. Terus apa hubungannya cerita masa lalu ini sama masalah lingkungan kita sekarang? Nah, hubungannya itu ada di kata imajinasi dan kedaulatan. Gimana caranya kita bisa ngebayangin jalan keluar dari krisis yang kita hadapi sekarang? Mungkin jawabannya ada di situ, di membangun kembali imajinasi kita. Kita butuh ekonomi yang nggak cuma hijau, tapi juga adil. Kuncinya, kedaulatan. Kita harus punya kendali penuh atas sumber daya kita sendiri, kayak nikel tadi. Jangan sampai dieksploitasi habis-habisan cuma buat keuntungan pihak lain. Kita bahkan bisa belajar loh dari kearifan masyarakat adat yang udah ribuan tahun hidup harmonis sama alam. Kalau ini bisa kita lakukan, wah ini bisa buka banyak banget lapangan kerja baru yang berkelanjutan. Tentu ini bukan jalan yang gampang. Seperti yang dikatakan juga dalam sumber kami, membangun Indonesia itu adalah sebuah proses yang panjang. Perjalanan buat mewujudkan mimpi kemerdekaan di tahun 45 itu, ya masih terus berjalan sampai detik ini. Nah, dari semua pembahasan ini, kita sampai di satu perenungan terakhir. Dulu, bangsa kita ini berani punya mimpi yang super besar. Visi jadi negara maju, mandiri, dan berdaulat. Sekarang, coba deh kita lihat kondisi Indonesia hari ini. Dengan semua kemajuan teknologi, tapi juga tantangan lingkungan yang ada, kita ini makin dekat sama mimpi itu, atau malah makin jauh?